Di balik gemerlap mobil mewah dan gedung pencakar langit Singapura, masih ada mereka yang berjuang hidup dengan memungut kardus bekas. Kontras yang mencolok ini memunculkan pertanyaan, benarkah meritokrasi, pilar kebanggaan Singapura, menjamin kesuksesan bagi semua? Ataukah justru ia memperlebar jurang ketimpangan, meninggalkan sebagian warga di belakang? Perdebatan tentang ketimpangan di Singapura semakin intens, terutama setelah publikasi indeks Oxfam yang menempatkan Singapura di urutan ke-149 dari 157 negara dalam upaya mengurangi kesenjangan. Skor rendah ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta rendahnya pajak bagi kelompok berpenghasilan tertinggi. Meritokrasi telah menjadi landasan ideologis Singapura sejak awal berdirinya, dan sistem pendidikannya merupakan salah satu manifestasi utama prinsip ini. Sejak usia dini, siswa didorong untuk berkompetisi dalam serangkaian ujian dan penilaian yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berprestasi. Puncak dari proses ini adalah Primary School Leaving Examination, PSLE, di kelas 6, yang hasilnya menentukan penempatan siswa ke berbagai jalur di sekolah menengah. Penempatan ini, pada gilirannya, berdampak signifikan pada peluang mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti politeknik atau universitas, menciptakan semacam jalur cepat bagi siswa berprestasi. Meskipun secara ideal meritokrasi menjanjikan kesetaraan kesempatan, realitasnya lebih kompleks. Faktor-faktor seperti latar belakang sosioekonomi, akses ke bimbingan belajar, dan bahkan bakat bawaan dapat memengaruhi kinerja siswa dalam ujian. Akibatnya, meskipun ujian yang sama diberikan kepada semua, hasil akhirnya tidak selalu mencerminkan kemampuan murni, melainkan juga pengaruh faktor-faktor eksternal. Konsekuensinya, sistem ini, meskipun menekankan kesetaraan kesempatan di awal, pada akhirnya dapat memperkuat stratifikasi berdasarkan prestasi akademik, di mana siswa yang berkinerja lebih baik dalam ujian-ujian ini akan mendapatkan akses ke sekolah-sekolah dan jalur pendidikan yang lebih prestisius, yang pada gilirannya dapat membuka pintu ke peluang karir yang lebih baik. Setelah membahas bagaimana meritokrasi diimplementasikan dalam sistem pendidikan Singapura, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Meskipun sistem ini telah berkontribusi pada terciptanya kelas menengah yang besar dan memungkinkan mobilitas sosial ke atas bagi sebagian besar warganya, sebuah pencapaian yang tak dapat dipungkiri, sistem ini tampaknya juga menciptakan kondisi struktural dan budaya yang justru memperkuat ketimpangan dan elitisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah meritokrasi, yang awalnya dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama, justru menghasilkan efek sebaliknya? Kenneth Paul Tan, Associate Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dalam bukunya Singapore, Identity, Brand, Power, mengidentifikasi berbagai jenis ketimpangan sosial yang dihadapi warga Singapura sebagai konsekuensi dari sistem ini. Karya Tan memberikan landasan akademis yang kuat untuk memahami kompleksitas masalah ini. Kami akan membahas 3 aspek kehidupan di Singapura yang menunjukkan bahwa meritokrasi mungkin tidak lagi sepenuhnya memenuhi tujuannya, melainkan justru memperkuat pembagian kelas yang sudah ada, dan bahkan menciptakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan baru. Meritokrasi telah lama menjadi pilar utama sistem pendidikan Singapura, dengan tujuan mulia mendorong mobilitas sosial ke atas, terutama bagi siswa dari kelompok sosial ekonomi rendah. Prinsipnya sederhana, setiap siswa diberikan kesempatan yang sama melalui ujian standar, biaya pendidikan yang relatif terjangkau, berbagai bantuan keuangan untuk keluarga berpenghasilan rendah, dan standar ketat yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, MO, di semua sekolah. Namun, benarkah kesetaraan peluang ini terwujud dalam praktiknya? Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, memberikan gambaran yang lebih kompleks. Meskipun Singapura berprestasi tinggi dalam skala internasional, data OECD menunjukkan adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, 46% siswa dari kelompok sosial ekonomi kurang mampu bersekolah di sekolah-sekolah yang secara relatif tertinggal dalam hal sumber daya dan performa, meningkat dari 41% pada tahun 2009. Sekolah-sekolah ini, yang umumnya menampung 25% siswa dengan latar belakang ekonomi terendah, seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk fasilitas, guru yang berpengalaman, dan program-program pendukung.
Keterbatasan ini secara signifikan memengaruhi kemampuan siswa dari keluarga miskin untuk bersaing secara setara dengan rekan-rekan mereka dari keluarga yang lebih mampu. Persaingan akademik yang sangat ketat di Singapura juga memperburuk ketimpangan ini. Keluarga yang lebih mampu secara finansial dapat menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pendidikan anak-anak mereka di luar jam sekolah, melalui les privat, bimbingan belajar, program persiapan ujian yang intensif, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mahal seperti olahraga dan musik. Investasi ini memberikan keunggulan kompetitif yang substansial bagi anak-anak mereka, yang semakin memperlebar jurang dengan siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses ke sumber daya serupa. Paradoks meritokrasi, seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Menteri Pendidikan Ong Ye Kung, terletak pada kenyataan bahwa semakin sistem ini berhasil menciptakan mobilitas bagi sebagian, semakin terlihat pula ketidakadilan sistemik yang inheren di dalamnya. Kelas menengah atas yang terus berkembang justru mempersempit peluang bagi warga Singapura dari lapisan ekonomi bawah. Sistem yang awalnya bertujuan untuk mendobrak batasan kelas justru berpotensi melanggengkan dan bahkan memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Singapura secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam survei biaya hidup global. Dalam survei Worldwide Cost of Living 2018, yang dirilis oleh Economic Intelligence Unit, EIU, kota ini dinobatkan sebagai kota termahal di dunia untuk tahun kelima berturut-turut. Di satu sisi, Singapura dikenal dengan efisiensi, perencanaan kota yang matang, dan stabilitas ekonomi yang telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Namun, di sisi lain, biaya hidup yang sangat tinggi ini menciptakan dua realitas yang sangat berbeda dan menyoroti isu ketimpangan yang mendalam di negara kota ini. Kehidupan mewah yang glamor seperti yang digambarkan dalam film Crazy Rich Asians bukanlah fiksi belaka, mencerminkan gaya hidup sebagian kecil elit Singapura. Namun, bagi sebagian besar penduduk, biaya hidup yang tinggi berarti tekanan finansial yang konstan dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, dan berkontribusi pada perasaan ketidakadilan sosial. Meskipun fiksi, Crazy Rich Asians didasarkan pada realitas sebagian kecil masyarakat, dan kontrasnya dengan pengalaman sebagian besar warga Singapura memperjelas jurang ekonomi yang ada. Daya tarik Singapura bagi kaum kaya tidak dapat disangkal. Statusnya sebagai pusat keuangan regional, kondisi hidup dan bisnis yang sangat menguntungkan, serta, yang paling penting, rezim pajak yang ramah, terutama tarif pajak rendah sebesar 22% untuk penghasilan tertinggi, menjadi magnet bagi individu dan perusahaan berpenghasilan tinggi. Gaya hidup glamor, mobil sport mewah, butik desainer, dan properti mewah kini menjadi pemandangan umum di kota kosmopolitan kecil ini. Namun, kemewahan yang mencolok ini sangat kontras dengan pemandangan yang menyayat hati, warga lanjut usia yang berjuang mengumpulkan kardus bekas atau tidur di tempat-tempat umum untuk sekadar bertahan hidup. Kontras yang tajam ini secara gamblang memperlihatkan jurang ketimpangan yang menganga di jantung kemakmuran Singapura. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat secara visual, tetapi juga berakar dalam struktur ekonomi. Sementara para eksekutif dan profesional berpenghasilan tertinggi di Singapura menikmati gaji dan bonus yang bersaing dalam standar internasional, bahkan global, pekerja berpenghasilan rendah, terutama di sektor jasa, konstruksi, dan kebersihan, menghadapi tekanan yang luar biasa akibat biaya hidup yang terus meningkat, persaingan dari kelas menengah yang terus berkembang, dan masuknya pekerja asing. Sejak pertengahan tahun 2000-an, dorongan pemerintah untuk meliberalisasi ekonomi dan menarik investasi asing telah menghasilkan ketergantungan yang signifikan pada pekerja migran berupa rendah, yang seringkali dieksploitasi dan kurang terlindungi oleh hukum. Upaya-upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing berupa rendah seringkali menemui resistensi dari usaha kecil dan menengah, UKM. Ketidakpuasan atas pertumbuhan populasi yang cepat, tekanan pada infrastruktur publik, dan persepsi bahwa pekerjaan bergaji tinggi diambil alih oleh orang asing telah menciptakan iklim yang tidak bersahabat bagi banyak pekerja migran. Pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pekerja konstruksi, dan pekerja kebersihan, seringkali menjadi tak terlihat dan terpinggirkan, kurang mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang memadai. Kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perlindungan dan dukungan bagi mereka semakin memperburuk kerentanan mereka.
Sentimen anti-asing ini terkadang memuncak dalam bentuk diskriminasi dan xenofobia yang semakin merusak kohesi sosial di Singapura. Studi dari Institute Policy Studies menunjukkan bahwa kesenjangan sosial di Singapura lebih disebabkan oleh perbedaan ekonomi, bukan perbedaan ras atau agama. Pemisahan sosial terlihat jelas dalam perbedaan tempat tinggal, antara perumahan umum dan pribadi, dan pertemanan di sekolah, antara sekolah elit dan non-elit, yang membentuk pandangan dan kesempatan yang berbeda sejak usia muda. Ironisnya, sistem meritokrasi, yang bertujuan menciptakan kesetaraan kesempatan, justru memperkuat ketidaksetaraan. Logika meritokrasi yang menyederhanakan keberhasilan sebagai hasil kerja keras individu, mengabaikan faktor-faktor kontekstual seperti latar belakang keluarga dan akses terhadap pendidikan. Sistem pendidikan yang seragam dan fokus pada prestasi akademik lebih menguntungkan mereka yang memiliki keunggulan akademik atau sumber daya pendukung, sementara siswa dari keluarga kurang mampu menghadapi peluang yang lebih terbatas. Akibatnya, sistem yang seharusnya mendorong mobilitas sosial justru melanggengkan stratifikasi sosial. Struktur kepemimpinan Singapura, dengan para menteri yang umumnya berasal dari kelompok elit berpendidikan tinggi dan menerima gaji tinggi, juga mencerminkan orientasi ini. Meskipun pendekatan ini mungkin relevan di awal kemerdekaan, masyarakat kini mempertanyakan gaji tinggi para menteri dan persepsi pergeseran motivasi dari pelayanan publik menjadi orientasi pada keuntungan, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan representasi. Meritokrasi Singapura, yang awalnya efektif mendorong mobilitas sosial, kini menghadapi tantangan kesenjangan yang meningkat. Meskipun pemerintah telah berupaya, misalnya dengan mengalokasikan tempat di sekolah menengah bagi siswa dari sekolah dasar non-afiliasi, upaya ini masih membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Sistem meritokrasi saat ini, dengan fokus sempit pada prestasi akademik, berisiko menghambat perkembangan individu yang unggul di bidang non-akademik atau yang berkembang belakangan. Padahal, potensi manusia bersifat multidimensional. Kesenjangan yang memperkuat stratifikasi sosial mengancam kohesi dan stabilitas jangka panjang masyarakat, berpotensi memicu polarisasi dan hilangnya kepercayaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan introspeksi dan reformasi mendalam. Sistem pemerintahan perlu proaktif mengatasi akar masalah ketimpangan dengan menggeser fokus dari sekadar prestasi akademik ke pengakuan beragam bakat. Pendefinisian ulang kesuksesan yang lebih inklusif dan pemberian peluang setara bagi semua, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, krusial untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya saing. Konteks sosial dan ekonomi yang berubah menuntut pembaruan sistem meritokrasi. Diperlukan pergeseran paradigma, bukan sekadar penyesuaian kecil. Dengan memperluas definisi merit, menghilangkan hambatan mobilitas sosial, dan menumbuhkan budaya inklusi dan empati, Singapura dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga adil dan sejahtera. Di tengah risiko stratifikasi sosial, penting untuk membangun jembatan menuju kesetaraan dan solidaritas. Meritokrasi harus diimbangi dengan empati, keadilan, dan komitmen untuk memastikan setiap warga Singapura memiliki kesempatan yang sama. Jika tidak, Singapura berisiko kehilangan modal sosial dan menghadapi konsekuensi sosial ekonomi yang serius.